Apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Airport and Flight, sebuah channel yang khusus berbagi pengalaman selama traveling di penerbangan, menampilkan review, memberikan panduan, dan mengulas informasi menarik seputar bandara, pesawat, dan penerbangan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung selalu channel Airport and Flight dengan cara subscribe. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Konten dari vlog ini adalah review penerbangan dari Balikpapan ke Surabaya dengan maskapai Super Airjet. Ada 3 bagian. Bagian pertama, review keberangkatan di terminal Bandara Balikpapan. Bagian kedua, suasana terbang di udara. Bagian ketiga, suasana kedatangan di Bandara Juanda, Surabaya. Kita mulai dari bagian pertama, suasana keberangkatan di Bandara Balikpapan. Dari Jalan Marsma Iswahyudi, Kota Balikpapan, belok ke kiri, masuk kawasan bandara. Sebentar lagi saya akan melintasi gerbang masuk Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Ambil karcis parkir di sini, pastikan sudah membawa e-money atau kartu uang elektronik. Pastikan juga saldonya cukup untuk pembayaran parkir yang nanti dibayar saat akan keluar kompleks bandara. Jika kesini mengendarai sepeda motor, jalur sepeda motor ada di sebelah kiri. Nanti parkirnya ada di gedung parkir lantai bawah. Di sebelah kiri adalah gedung terminal lama dari Bandara Balikpapan, gedung yang bernuansa etnik yang saat ini tidak dioperasionalkan. Saya ke terminal keberangkatan sekarang. Yang kendaraan selain sepeda motor melintasi jalan flyover ini untuk menuju ke area drop menurunkan penumpang yang ada di sebelah atas ini. Gedung terminal keberangkatan ada di atas sebelah kiri. Untuk masuk ke dalam gedung bisa melalui pintu pertama yang berada di ujung paling dekat ini. Jika vlog ini dirasa terlalu panjang, silakan pergi ke timestamp. Di timestamp tersebut ada link menit detik untuk tiap segmen-segmen video. Timestamp ada di kolom komentar paling atas atau di deskripsi. Kendaraan berhenti dan saya keluar di sini. Ini adalah suasana drop kendaraan di terminal keberangkatan. Pintu masuk ke dalam gedung keberangkatan ada 2, masing-masing berada di ujung yang berlawanan. Saya akan memilih ujung yang dekat dengan arah datangnya mobil di flyover ini. Masih ada penanda di atasnya, papan gate 1. Selain pintu masuk yang ada di sini, pintu masuk yang lainnya seperti sudah disebutkan ada di ujung yang satu lagi, ujung paling jauh dari sini. Saran saya kalau mau masuk sebaiknya dari pintu yang ujung jauh sebelah sana karena lebih dekat dengan meja counter check-in. Apalagi kalau berencana mau check-in secara manual di meja counter check-in dan mau mendrop bagasi, sebaiknya memang masuk melalui pintu masuk yang di ujung sebelah sana. Oke, cukup di sini. Sekarang kita masuk ke dalam gedung terminal keberangkatan. Ada papan petunjuk arah pintu keberangkatan ke sebelah kanan. By the way, di sini adalah area check-in juga yang tidak berfungsi atau belum difungsikan. Meja-meja counter check-in-nya kelompokan menjadi check-in island istilahnya. Deretan sebelah kiri adalah check-in island A. Selanjutnya di sebelah kanan adalah check-in island B. Baik check-in island A maupun check-in island B belum difungsikan saat ini. Itu artinya sebanyak-banyaknya jumlah penumpang yang memakai jasa Bandara Balikpapan masih bisa dihandle oleh 2 check-in island berikutnya, yaitu check-in island C dan check-in island D. Di sebelah kanan adalah pintu akses keluar. Itu pintu akses keluar yang pertama, kemudian pintu akses keluar yang kedua ada nanti berikutnya setelah ini. Pintu akses keluarnya memang berada di bagian tengah gedung, sementara pintu akses masuknya masing-masing berada di kedua ujung gedung. Kita tengok ke kiri sebentar. Nah, di depan ini adalah akses masuk menuju ke area ruang tunggu, di mana nanti di jalan akses di depan ini akan ketemu dengan area pemeriksaan boarding pass dan pemeriksaan X-ray. Nanti saya akan ke sana. Tengok kembali ke kanan. Di sebelah kanan adalah pintu akses keluar yang kedua, bersebelahan dengan pintu akses keluar yang pertama yang sudah disebutkan sebelumnya. Sekarang ke meja check-in dulu. Kebetulan saya belum check-in secara online, jadi check-innya akan manual di meja atau counter check-in. Tampak terlihat ada penanda huruf C dan di sebelah kirinya itulah check-in island C. Check-in island C punya 2 sisi yang terdekat sini dan sisi di baliknya. Sisi yang terdekat ini untuk maskapai Garuda Indonesia dan Citylink.
Sekarang melangkah maju menuju ke check-in Island D, di mana di sana ada counter atau meja check-in untuk maskapai Super Airjet. Tengok dulu ke kiri sebentar, ini masih di check-in Island C. Di sisi sebelah sini untuk maskapai Air Asia dan Pelita Air, serta untuk penerbangan internasional dari maskapai Malaysian Airlines dan Scoot. Sekarang jalan lurus menuju ke check-in Island D atau Delta, di mana di sana paling ramai dengan calon penumpang yang antri di meja-meja check-in. Di sebelah kanan adalah pintu akses menuju masuk ke dalam gedung terminal keberangkatan. Di bagian awal vlog sudah disebutkan, pintu akses masuk ini terletak paling ujung. Oke, sekarang ke check-in Island Delta atau D, di mana di sana dipakai untuk semua maskapai di bawah Lion Group atau Grup Lion. Check-in Island D atau Delta juga punya dua sisi yang terdekat dan sisi yang jauh. Untuk sisi yang dekat ini biasanya untuk maskapai Super Airjet dan Wings Air. Sementara sisi yang dibaliknya, sisi yang jauh adalah untuk maskapai Lion Air dan Batik Air. Tata cara check-in di sini berbaris yang rapi sesuai antrian, siapkan KTP dan juga tiket. Bisa tiket yang sudah tercetak ataupun yang masih ada di HP, bisa memilih nomor kursi, setelahnya akan dikasih boarding pass. Jika ada barang-barang bawaan yang akan masuk bagasi pesawat, serahkan juga di counter check-in ini, nanti akan dikasih tanda pengenal untuk nanti diambil barang bawaannya tersebut di bandara tujuan. Oke, itu semua counter check-in atau check-in island di Bandara Balikpapan Terminal Keberangkatan. Dan saya sudah selesai check-in di meja atau counter check-in Super Airjet di check-in Island Delta. Sekarang melangkah menuju ke area lebih dalam dari gedung ini, yaitu ke area ruang tunggu sebelum masuk pesawat. Sebelah kanan depan akan melewati check-in Island C atau Charlie. Saya juga tidak punya barang-barang bawaan yang akan masuk bagasi pesawat. Semua barang bawaan saya bawa sendiri masuk ke kabin pesawat. Setelah beberapa langkah melewati area check-in Island C, sekarang akan masuk ke sebelah kanan menuju ke area pemeriksaan sebelum nanti masuk ke area ruang tunggu atau boarding room. Nah, pemeriksaan ke area ruang tunggu ada di depan sana. Ada petugas keamanan bandara yang berseragam yang berjaga memeriksa boarding pass dan KTP. Pemeriksaan barang bawaan ada di dalam di balik partisi itu. Tidak boleh mengambil gambar di sini. Dan yang ini adalah setelah melewati pemeriksaan barang bawaan atau X-ray. Ada percabangan akan ke kiri atau ke kanan, maka sesuaikan dengan nomor pintu atau nomor gate ruang tunggu. Lihat di boarding pass, biasanya tercantum gate atau pintu ruang tunggu. Bagi yang check-in secara online alias boarding pass-nya ada di handphone, maka nomor pintu atau nomor gate ruang tunggu belum ada di handphone. Untuk itu, nomor pintu atau nomor gate ruang tunggu bisa dilihat di layar TV besar ini. Saya akan terbang dengan Super Airjet dengan nomor penerbangan IU619, adanya di ruang tunggu gate atau pintu nomor 7. Lihat papan informasi di atas. Kalau saya berdiri di sini, berarti gate nomor 7 menuju ke arah kiri. Sebelah kanan depan di balik partisi adalah area pemeriksaan X-ray barang bawaan tadi. Dan gate terdekat yang dijumpai setelah melewati pemeriksaan X-ray tadi adalah gate nomor 5 di sebelah kiri. Semua ruang tunggu adanya di sebelah kiri. Setelah gate nomor 5, berikutnya adalah gate atau pintu nomor 6. Ada penanda nomor 6 yang tertancap di pilar gedung. Terminal keberangkatan Bandara Balikpapan punya 11 pintu atau 11 gate ruang tunggu. Jarak jalan kaki saat setelah keluar dari pemeriksaan X-ray menuju ke ruang tunggu gate atau pintu nomor 7 tidaklah terlalu jauh. Siapkan waktu yang lebih banyak bagi mereka yang dapat gate atau pintu yang di ujung-ujung gedung seperti gate 10 ataupun gate 11. Ini sudah sampai di gate atau pintu nomor 7. Tampak banyak calon penumpang yang sudah duduk di kursi-kursi ruang tunggu gate pintu 7. Di balik dinding kaca area ruang tunggu ini bisa melihat suasana di apron atau tempat parkir pesawat.
Dari area ruang tunggu ini nanti akan ada panggilan biasanya menjelang jadwal keberangkatan, atau akan juga diumumkan oleh petugas yang menjaga di gate 7 ini jika ada perubahan jadwal keberangkatan alias ada delay. Kalau yang ini sudah ada panggilan untuk antri masuk ke dalam pesawat, siapan boarding pass dan juga KTP untuk diperiksa oleh petugas yang jaga di gate 7. Namun karena ini terbang dengan Super Airjet, bagian dari grupnya Lion, biasanya tidak perlu menunjukkan KTP. Kalau yang ini sudah selesai pemeriksaan boarding pass, sekarang turun ke lantai bawah melalui eskalator. Jembatan penghubung untuk masuk ke dalam pesawat ada di lantai bawah. Tampak pesawat Super Airjet yang nanti saya terbangi ada di bawah sana. Seperti sudah disebutkan, Bandara Balikpapan punya 11 gate atau pintu ruang tunggu untuk masuk ke dalam pesawat, dan kesemua 11 gate tersebut punya garbarata atau jembatan penghubung fleksibel yang bisa digerakkan. Luar biasa sekali Bandara Balikpapan. Ini sudah sampai di lantai bawah, namun bukan lantai paling bawah, bukan lantai ground. Lantai ini adalah lantai penghubung ke pintu pesawat. Nah, kalau belok kanan itu menuju ke terminal kedatangan, di sini belok kiri menuju ke pesawat. Jadwal terbang Super Airjet penerbangan IU619 seharusnya jam 15.40, namun tadi kita keluar boarding room jam 17.08. Ini sedang berjalan di garbarata. Garbaratanya enak dipandang karena dindingnya kaca transparan yang bisa melihat view keluar. Ini sudah di dalam pesawat, sudah duduk dekat dengan jendela karena memang saat check-in sudah memilih untuk duduk dekat dengan jendela. Pesawat sekarang sedang didorong mundur atau istilahnya pushback, menjauh dari gedung bandara. Seluruh Super Crew mengucapkan selamat datang di penerbangan IU619 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 40 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, tidak diperbolehkan untuk merokok termasuk rokok elektrik serta dilarang merusak, menonaktifkan dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap jika berkecil. Penggunaan serta pengisian perlengkapan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank dilarang selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama Super Crew. Good afternoon, dear Super Girls. First of all, we apologize for the flight delay. Board IU69, I should say 619 destination to Surabaya. The flight to Surabaya will be taken in 1 hour and 40 minutes. In accordance with the Civil Aviation Safety Regulations, smoking is prohibited, including electric cigarette, and it is prohibited to damage, deactivate, and disrupt locking system of smoking chargers allow motorists. Use a charger of electronic equipment usually to batteries with power banks prohibited during the flight. Thank you for your cooperation and enjoy your flight with the Super Crew. Super Crew safety depot position, please. The oxygen mask. Hold the mask towards you and place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen bag made it fully infrared, the lead is normal. If you are traveling with children, put oxygen mask first, then help the children. Emergency exit. Pesawat Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus A320 aircraft is equipped with 8 emergency exits. 2 doors in front cabin, 4 windows in the middle cabin, 2 doors in aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat negara Anda, pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to locate the exit closest to you and the rest exit will be behind you. Sejak meninggalkan tempat parkir di apron, sekarang pesawat sudah tiba di ujung runway. Tandanya ada zebra cross di bawah ini, siap-siap untuk pesawat berlari kencang agar dapat momentum untuk terbang. Oke, sekarang ke bagian 2, suasana terbang di udara. Berikut adalah jalur penerbangan di udara, terbang dari Balikpapan menuju ke Surabaya, Super Airjet, nomor penerbangan IU619. Oke, untuk selanjutnya narasi akan diberikan dalam bentuk tertulis. Mulai dari lepas landas atau take off di Bandara Balikpapan di sore hari saat terang hingga mendarat di Bandara Juanda Surabaya saat malam hari.
Pesawat Super Airjet nomor penerbangan IU619 sedang melakukan approach atau pendekatan ke Bandara Juanda, Surabaya. Mendarat akan di malam hari. Ingat, waktu kita terbang dari Bandara Balikpapan, suasana masih terang. Waktu di Surabaya dan Balikpapan adalah berbeda 1 jam. Surabaya dalam WIB, Balikpapan dalam WITA. Super Airjet sudah mendarat di Bandara Juanda pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penerbangan ini berdurasi 1 jam dan 19 menit. Selanjutnya pesawat menuju apron untuk parkir. Kita lanjut ke bagian ketiga, suasana kedatangan di Bandara Juanda, Surabaya. Pesawat sudah parkir di posisi akhirnya, penumpang boleh keluar pesawat. Untuk bagian ketiga, suasana kedatangan di Bandara Juanda tidak akan diulas di vlog ini. Silakan klik link di atas untuk suasana kedatangan Super Airjet di terminal kedatangan 1B hingga keluar gedung bandara. Jika vlog ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Airport and Flight dengan cara subscribe. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Channel Airport and Flight khusus berbagi pengalaman selama traveling di penerbangan, menampilkan review, memberikan panduan, dan mengulas informasi menarik seputar bandara, pesawat, dan penerbangan.